Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berhala Modern Zaman Kini. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu arti berhala. Berhala adalah, menurut Wikipedia, berhala adalah praktik atau wujud fisik atau sesuatu hal yang diyakini mempunyai kekuatan, mempunyai power, mempunyai hal-hal yang misterius, dan hal tersebut bisa berdampak atau diyakini memberikan sesuatu hal yang baik, seperti memberikan kehormatan ataupun memberikan rasa kedamaian. Dan biasanya hal berhala ini membuat kita lebih fokus kepada hal tersebut daripada Tuhan. Itu menurut Wikipedia. Lalu kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran 20 ayat yang keempat, berhala ini kerap kali disangkut pautkan dengan patung, karena pada zaman tersebut banyak orang di bangsa Israel yang membuat baginya patung. Maka untuk Keluaran 20 ayat keempat berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi jika pada zaman tersebut berhala diidentikan dengan patung. Dengan seiring berjalannya waktu, berhala bisa menjadi benda, bisa menjadi pohon, bisa menjadi sesuatu apapun yang kita percaya, dan kita lebih percaya hal tersebut daripada kepada Tuhan. Lantas, apa sih kira-kira berhala modern yang mungkin kerap kali kita lakukan, tapi kita tidak sadar? Dan ini sifatnya cukup sederhana, cukup sepele, tapi hal ini sudah merupakan salah satu perbuatan berhala yang tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena wujud atau sifat Allah itu adalah Allah yang cemburu. Alasannya karena Allah tidak mau jika Ia tidak dinomorsatukan, jika kita menyembah atau memprioritaskan hal yang lain selain Tuhan. Yang pertama adalah berhala hawa nafsu. Efesus 5 ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Banyak orang berpikir bahwa hawa nafsu itu sesuatu hal yang wajar. Dan hawa nafsu dalam konteks ini bukan hanya seperti hubungan suami istri, tapi hawa nafsu ini merupakan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang kerap kali kita sangat berfokus kepada hal-hal tersebut. Dan ini tentu tidak berkenan di hadapan Allah, karena kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat semu, yang bersifat duniawi, bersifat daging, bersifat lahiriah, tetapi kita mengesampingkan, menyepelekan, atau menomorduakan Tuhan. Yang kedua adalah berhala terhadap cinta manusia. Yohanes 4 ayat 18 berkata, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hubungan rumah tangga suami dan istri tentu dibalut ataupun didasari dengan adanya hubungan cinta, hubungan sayang, hubungan kasih. Dan rasa kasih atau cinta atau sayang tersebut tidak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki rasa yang cinta yang lebih besar kepada pasangan kita, baik suami atau istri kita, melebihi rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena tetap pada poin yang pertama, pada poin dasar kita adalah nomor satu kita harus tetap Tuhan. Yang ketiga adalah berhala kepada keluarga. Matius 10 ayat 37 berkata, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tentu kita sangat sayang dan sangat care, peduli, sangat cinta dengan kedua orang tua kita. Para orang tua pun juga tentu sayang kepada anak-anaknya. Dan dalam konteks ini adalah kita tidak boleh berhala kepada keluarga kita, kepada orang tua, maupun jika posisi kita sebagai anak, kita jangan berhala kepada orang tua. Posisi kita sebagai orang tua, kita jangan berhala kepada anak ataupun saudara-saudara lainnya. Karena mungkin kita kerap kali memiliki rasa takut kehilangan. Kita takut kehilangan orang tua, kita takut kehilangan anak. Hal itu wajar, tetap kita harus selalu ingat bahwa Tuhanlah Sang Pencipta, Tuhanlah yang memiliki orang tua kita, Tuhanlah yang memiliki anak kita. Jadi kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan berhak mempunyai otoritas yang sifatnya mutlak untuk kapan aja
dipanggil ke rumah Bapa. Untuk kapan aja mencabut nyawa orang tua kita atau anak kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita jangan terlalu mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita lebih dari kita mengasihi Tuhan. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah berhala kepada prestasi. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih itu membangun. Manusia pada dasarnya diberikan kekuatan, diberikan talenta, dan diberikan kemampuan. Talenta itu dipakai, kemudian diasah, dikembangkan sehingga menjadi sebuah talenta yang baik dan pada ujungnya bisa memberikan suatu prestasi. Prestasi bisa akademik, bisa non-akademik. Prestasi juga bisa hal-hal yang terlihat oleh manusia atau prestasi yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi ingat, pada dasar manusia jika sudah berprestasi, jika punya talenta yang lebih, kita harus tetap semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh menjadi sombong, kita tidak boleh menjadi angkuh, bahkan kita juga tidak boleh menganggap orang yang mungkin prestasinya di bawah kita, lalu kita menyepelekan dia. Seperti contoh misalnya saya di sekolah, misalnya saya ranking 1, kemudian saya menganggap remeh untuk orang yang rankingnya terakhir. Itu tidak baik, itu tidak mencerminkan anak Tuhan. Untuk itu kita juga tidak boleh berhala terhadap prestasi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah berhala terhadap harta. Mungkin ini yang cukup relevan di akhir-akhir ini. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Setiap di antara kita pasti ingin menjadi orang kaya. Mungkin tidak kaya lah, yang penting cukup. Tapi kalau kaya ya matur suwun kalau kata orang Jawa. Lalu apakah boleh jika kita menjadi kaya? Tentu boleh. Siapa sih manusia yang gak ingin jadi kaya? Siapa manusia yang gak ingin uang? Siapa manusia yang gak ingin punya harta berlimpah, uang yang gak habis-habis, bisa beli apapun yang mereka mau? Pertanyaannya adalah, cinta akan harta atau uang itu sangat tidak baik. Itu adalah bisa menimbulkan kejahatan, bisa menimbulkan hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Allah. Hari-hari ini di masa pandemi ini banyak orang yang sedang mengumpulkan harta, yang sedang hartanya ditahan, dikekep dengan sedemikian rupa. Misalnya jika punya properti, ya propertinya ditahan. Jika punya barang kendaraan bermotor, ya dirawat dengan baik. Dan berbagai harta lainnya harus, kalau bisa setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, hartanya harus berkembang. Kalau dalam bekerja, jabatannya harus naik, punya target plan A, plan B, plan C. Saya harus punya di sini, investasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud berhala. Kita berfokus kepada harta kita. Kita berfokus kepada hal-hal yang kita miliki. Dan tanpa kita sadari, harta yang kita miliki sekecil apapun, gak usah jadi orang kaya, kita bisa mempunyai baju, bisa makan, bisa minum, bisa punya rumah, atau bisa hal-hal yang cukup sepele, kita masih bisa hidup. Itu semua karena Tuhan. Jadi jika kita fokus kepada harta, fokus kepada uang, dan rasa fokus ini jauh melebihi kepada kita fokus kepada Tuhan, itu juga merupakan salah satu wujud implementasi dari penyembahan berhala modern masa kini. Jadi itu merupakan 5 poin utama saya. Yang pertama tadi berhala terhadap hawa nafsu, jadi berfokus kepada hal-hal duniawi, mengesampingkan Tuhan, nomor 2 kan Tuhan. Lalu berhala kepada cinta manusia, jadi kita memiliki rasa kasih, rasa cinta dengan pasangan kita melebihi rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Lalu berhala keluarga, jadi kita sangat takut orang tua kita meninggal, kita takut kehilangan orang tua kita takut kehilangan anak kita. Padahal kita tidak perlu takut karena kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena otoritas mutlaknya, otoritas utamanya semuanya ada di Tuhan. Lalu yang keempat, berhala terhadap prestasi.
di mana banyak manusia yang mau mengembangkan talenta prestasinya sebanyak mungkin, piala sebanyak mungkin, tapi ujungnya menjadi orang sombong, itu tentu juga tidak baik. Dan yang terakhir adalah berhala harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari uang, bekerja, banting tulang, Senin sampai Sabtu, sampai Minggu, mungkin juga sampai nggak beribadah, atau mungkin ibadah cuman saat kalau ada waktunya aja. Jadi kalau misalnya meetingnya pagi, siang, dan sore, ya ibadahnya malam, dan begitu sebaliknya. Itu juga merupakan wujud-wujud atau perilaku-perilaku yang terlihat simple, terlihat sederhana, tetapi secara tidak langsung itu merupakan perbuatan berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita untuk kita tidak menjadi berhala kepada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, bukan hanya kepada patung seperti pada perjanjian lama, tetapi berhala modern tadi, berhala masa kini tadi, bisa kita hindari dan kita tetap memfokuskan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat waktunya, buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang menonton video ini sampai akhir, dan kita bertemu lagi pada esok hari jam 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.